Dan saya minta juga kan Kapolri harus tinjau kembali, buka kembali masalah kasus 2018 tentang OTT, tangkap tangan Ferry Tamsil, Purwoko, dan JJO. Yang ketika mereka dijadikan tersangka diberikan SP3 itu, kami pertanyakan. Makanya kami minta segera Kapolri membuka ulang kasus ini. Gitu, ya, harus dibuka ulang. Jadi awal mulanya terjadi OTT itu kan dikarenakan terjadi operasi illegal logging di Nimboton, di salah satu tempat penampungan atau gudangnya PT Victory Cemerlang. Jadi penangkapan itu dia berujung pada terjadinya OTT itu. Karena apa? Karena bagaimana si pemilik PT Victory Cemerlang dia mencari jalan keluar supaya kayu-kayunya bisa aman, bebas. Makanya dicarilah orang-orang yang terdekat, siapa pengusaha kayu yang terdekat dengan kepala kehutanan berinisial JJO. Diketahui bahwa salah satu orang yang paling dekat dengan JJO itu adalah Ferry Tamsil. Ferry Tamsil itu orang yang paling terdekat dengan JJO. Makanya lewat JJO itulah Pak Purwoko bisa selesaikan dia masalah. Dia antar uang, dia kasih uang kepada Purwoko, kasih uang kepada Ferry Tamsil 500 juta. Dana awalnya 500 juta dari dana sesuai perjanjian 5 miliar. Gitu. Jadi perjanjian awal tahap pertama dia bayar 500 juta dulu, nanti 2,5 baru mungkin sisanya ya selesaikan begitu. Tetapi begitu orang bayar pertama itu yang terjadi operasi tangkap tangan. Sudah tercium mereka punya gelagat oleh Dirkrimsus Polda Papua. Tertangkaplah, terjaring dalam OTT itu siapa Ferry Tamsil. Begitu nanti dilacak ternyata ada keterlibatan JJO di dalamnya. Ada keterlibatan JJO. Nanti kasusnya mulai rame viral di medsos. Semua media memuat semua kasus operasi tangkap tangan. Semakin ramenya kasus ini, makanya Mabes Polri ambil alih dari Polda Papua. Jadi kasusnya dialihkan ke Barreskrim Mabes Polri. Dari 2018 nanti tahun 2019 baru semua yang dinyatakan tersangka itu dibebaskan di 2019 begitu. Tidak tahu alasannya apa, katanya kurang cukup bukti, tapi bagi saya bukti sudah cukup. Kayunya ada, uangnya ada, manusianya ada semua. Yang tertangkap itu sesuai dengan di dokumen itu. Apa yang dibilang kurang cukup bukti? Makanya kalau Mabes Polri Barreskrim Mabes Polri mengeluarkan SP3, ya dia harus konferensi pers meminta kepada semua media-media yang ada di Jayapura, dia konferensi pers bahwa belum cukup bukti. Alasan belum cukup buktinya itu apa? Ya dia buktikan sebagai penegak hukum. Tidak bisa dia sepihak langsung dia diam-diam langsung dikeluarkan SP3. Itu yang kami LSM tidak puas. Maka kami minta kasus ini dibuka kembali melalui Kapolri. Kapolri, apalagi sekarang KPK juga bisa menangani kasus-kasus seperti ini. KPK, terus Komisi 7, mereka harus lihat ini. Karena
negara dirugikan, bukan sedikit keuangan negara dirugikan. Itu yang apa? Sehingga kasus itu sampai hari ini kan dia hilang dari peredaran, hilang dari berita media. Makanya di situ kami LSM curigai bahwa telah terjadi apa itu mafia mafia jual beli hukum dalam proses apa persoalan masalah kayu ini. Ada terjadi jual beli hukum di Mabes Polri. Itu yang kami minta supaya Kapolri bisa tahu. Mungkin kalau dia belum tahu ya semoga dengan kesempatan ini dia bisa tahu persoalan yang terjadi di apa institusinya, yaitu Polda Papua. Begitu. Jadi bukan sedikit. Ini dana besar. Bukan hanya perusahaan Victoria saja yang sudah begitu. Banyak mungkin perusahaan-perusahaan lain yang mengeluarkan upeti untuk membayar itu. Sogok-sogok ini, suap sana, suap sini. Nah, ini harus dikorek. Makanya Kapolri harus bekerja baik, bekerja sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Jadi berantas korupsi bukan apa setengah hati, harus dengan sepenuh hati. Sampai di Papua harus diberantas, karena biang kerok korupsi itu ada di Papua. Pengerusakan hutan, semua itu ada di Papua. Makanya Kapolri harus punya perhatian serius untuk Papua. Hanya itu saja. Dan saya minta juga kan Kapolri harus tinjau ulang, tinjau kembali, buka kembali masalah kasus 2018 tentang OTT, tangkap tangan Ferry Tamsil, Purwoko, dan JJO. Yang ketika mereka dijadikan tersangka diberikan SP3 itu yang kami pertanyakan. Makanya kami minta segera Kapolri membuka ulang kasus ini. Ulang. Itu ya, harus dibuka ulang. Untuk mengatasi persoalan ini, upaya apa yang akan dilakukan LSM? Ya LSM jelas akan menyurati Kapolri. Jadi kami sudah siapkan suratnya, yaitu satu, kita kirim ke Kapolri sendiri, terus tembusannya Presiden, karena Presiden harus tahu. Terus Komisi 7 DPR, Kejaksaan Agung, KPK RI, ya sampai ke pihak-pihak yang berkompeten di Papua. Gitu. Karena kami juga kan curiga, selama ini kan terjadi illegal logging berlangsung di Papua sudah cukup lama, tapi semua terdiam. Tidak pernah ada orang yang mengangkat korek sana, korek sini, tidak pernah ada. Gitu. Itu yang kami mau Menteri KLHK juga buka mata lihat. Karena walaupun mereka dia punya para menteri tidak bermain masalah itu, tapi dia punya anak buah kadang-kadang yang merusak. Makanya itu yang kita bilang, kalau mau berantas yang benar. Jangan hanya gertak-gertak untuk mendapatkan imbalan. Saya kira begitu ya. Baik.